Selamat pagi anak-anak kami, khususnya kelas 10 TKR 1 dan 2. Pada hari ini kembali kita berjumpa dengan saya, Abadi Tarigan, dalam bidang studi gambar teknik otomotif yang sering disingkat GTO. Jadi nanti kalau di roster kalian lihat ada GTO, berarti bidang studinya itu adalah gambar teknik otomotif. Nah, untuk pelajaran pertama ini kita akan membahas tentang mengenali berbagai jenis peralatan gambar teknik. Nah, untuk membahas ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama adalah tentang pensil gambar. Kemudian yang kedua ada kertas gambar. Kemudian yang ketiga ada penggaris. Kemudian yang keempat ada mal. Yang kelima jangka. Kemudian yang keenam ada penghapus. Inilah jenis-jenis peralatan gambar kalau kita akan menggambar dalam teknik otomotif. Kemudian dalam pembahasan ini mungkin nanti tidak semua bisa kita pelajari berhubung karena adanya keterbatasan waktu. Mungkin pada pertemuan pertama ini akan kita bahas tentang pensil gambar, kertas gambar, penghapus, dan mal. Kemudian pembahasan jangka dan penghapus akan kita pelajari pada pertemuan yang kedua nanti. Nah, baiklah para siswa kami, apa tujuan pelajaran ini? Tujuan pelajaran ini yang pertama adalah mengidentifikasi peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Kemudian tujuan yang kedua, menganalisis peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Kemudian yang ketiga, menjelaskan fungsi penggunaan peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Kemudian yang keempat, menjelaskan cara penggunaan peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Nah, kepada siswa kami, dari materi-materi tentang pembahasan peralatan gambar tadi, kita akan bahas satu persatu. Yaitu yang pertama, bagian A adalah pensil gambar. Ada beberapa jenis pensil yang digunakan di dalam menggambar, yaitu ada pensil biasa, ini pensil kayu, ini sudah sering kita lihat ya, ini pensil yang menyatu dengan kayunya. Ini biasanya gampang didapat dan sudah sering kalian pergunakan ini. Kemudian ada pensil mekanik. Pensil mekanik ini biasanya itu bisa diganti-ganti. Dan pensil ini biasanya tidak perlu diraut. Dan menggunakannya pun dia lebih bersih dari pensil yang biasa. Karena diameter batang itu lebih kecil sehingga membuat kertas itu tidak kotor. Jadi nanti kita dalam menggambar kita lebih bagus, lebih baik kita menggunakan pensil mekanik ini karena dia lebih praktis dan matanya bisa diganti-ganti ya. Kemudian pensil ini punya tingkat kekerasan.
tingkat kekerasan pensil ini tertera pada batang pensil yang dinyatakan dalam kombinasi huruf dan angka. Kalau kita perhatikan gambar ini, ada angka 2, ya, angka 3, dan ada huruf B, H, HB, dan F. Yang termasuk kepada pensil yang tingkat kekerasannya lunak adalah 2B, 3B, 4B, dan seterusnya. Sedangkan tingkat pensil yang tingkat kekerasannya sedang itu B, HB, F, dan seterusnya. Kemudian ada tingkat kekerasan pensil yang termasuk golongan keras. Itu 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, dan 9H. Dan itulah pensil menurut tingkat kekerasannya. Kemudian kalau kita lihat gambar ini, tanda panah itu menunjukkan semakin ke bawah dia, ya, sebelah kiri ya, semakin keras. Kemudian dia warnanya semakin gelap. Tetapi semakin ke atas dia, semakin lunak, maka dia semakin hitam. Kemudian yang kedua, siswa kami, kita membahas tentang kertas gambar. Kertas gambar yang digunakan adalah kertas gambar padalaran, manila, dan milimeter blok. Kertas gambar ini digunakan untuk menuangkan ide, gagasan berupa gambar kerja. Biasanya nanti yang kita bawa ke sekolah arah jenis ini, jenis padalaran yang memang dia tidak tembus cahaya. Biasanya kalau milimeter blok itu dipergunakan untuk menggambar sketsa. Kemudian ada kertas gambar kalkir. Biasanya kertas kalkir ini digunakan dengan menulis dengan tinta rapido namanya. Dan ini biasanya dipergunakan di perguruan tinggi. Nah, para siswa kami, kemudian standar atau kertas gambar ini juga memiliki standar yang berbeda. Ya, mempunyai seri A0, A1, A2, A3, A4, A5, dan mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Nanti yang kita pergunakan adalah A3 dengan panjang dan lebar 420 dan 297. Kemudian nanti ketika kita menggambar ada itu garis tepi. Ada garis tepi kiri, ada kanan. Biasanya dibuat ukuran garis tepi itu lebih lebar di kiri karena di sana mungkin nanti ada, kalau dia kita lepas baru kita clipping, maka kiri itu kalau dibuat pendek mungkin tidak semua akan kelihatan nanti. Kemudian bagian C adalah penggaris. Penggaris ini merupakan alat gambar yang berfungsi sebagai alat bantu untuk membuat garis lurus dan sebagai alat ukur dengan ketelitian 1 mm dan juga memang ada yang 0,5 mm. Biasanya ini terbuat dari baja dan plastik, dan saya kira ini sudah sering kamu pergunakan dan sudah waktu SMP juga dulu sudah dipergunakan ini. Ya, mistar ini ada yang baja, ada yang plastik. Kemudian penggaris ini juga bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Ada penggaris T. Digunakan untuk menarik garis yang sejajar. Biasanya ini terletak di samping kiri meja gambar. Kebetulan kita belum memiliki meja gambar, tetapi biasanya
penggaris tik ini ada ketika kita mempergunakan meja gambar. Jadi penggaris ini bisa menarik sejajar, ya. Lalu gambar inilah modelnya. Kemudian ada mistar segitiga, ya. Biasanya sangat banyak di toko-toko ini dan memiliki sudut, ada yang 45, ada 30, 60 dan macam-macam, dan saya kira ini sudah sering dipakai dan dipergunakan dan saya kira tidak asing lagi sama kita. Kemudian pembahasan peralatan gambar yang berikutnya adalah mal. Mal ini digunakan untuk membuat bentuk-bentuk tertentu, terutama bentuk yang sulit atau tidak dapat dibuat dengan menggunakan peralatan standar. Jadi mal ini bermacam-macam. Coba kita lihat dulu, ada mal huruf dan angka. Jadi kalau kita menggunakan ini biasanya harus menggunakan pensil yang mekanik karena ukurannya lebih kecil, ya. Dan ukuran mal ini juga bermacam-macam, ada 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1,4 dan 2 mm. Kemudian ada mal lingkaran. Mal lingkaran ini biasanya digunakan untuk membuat lingkaran dengan diameter tertentu. Jadi ini lebih praktis, ya. Memang bisa kita pergunakan jangka, tapi dalam hal-hal tertentu mal ini lebih efisien kalau kita gunakan. Kemudian ada mal elip untuk membuat bentuk yang elip seperti telur, ya. Dan memang tidak bisa digunakan jangka untuk membuat hal-hal seperti ini. Kemudian yang keempat adalah ada mal lengkung yang berfungsi untuk membuat garis lengkung atau krupa. Dengan kata lain, mal lengkung berfungsi untuk melukiskan garis-garis lengkung yang istimewa yang tidak bisa dilukiskan oleh jangka. Jadi para siswa kami, karena keterbatasan waktu, maka inilah materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan untuk memperdalam materi ini, saya beri tugas, ya. Tugasnya sudah ada di sini, ada 4. Mohon ini dikerjakan, ditulis dan dikirimkan ke nomor WA saya 085 9742 97488. Jadi nanti ini dikirimkan dan akan saya nilai. Dan saya harapkan semua ikut berpartisipasi dan selamat bekerja dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.